Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ruth Vanessa Daminga dengan NIM 2414201128 dari kelas A5 semester 2. Saya merupakan mahasiswi aktif dari kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Pada saat ini saya akan membuat konten edukasi ilmiah demi untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan. Dengan dosen pengampu, diantaranya ada Nurse Ferdinand Wiling, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan, dan ada Nurse Julia Kapojo, Sarjana Keperawatan Magister Keperawatan. Pada saat ini saya akan mengangkat judul atau materi mengenai respon imun. Pengertian respon imun. Respon imun didefinisikan sebagai reaksi yang terjadi dalam tubuh sebagai pertahanan melawan patogen atau mikroorganisme, bakteri, virus, parasit, jamur, dan sebagainya. Respon imun seseorang terhadap patogen atau mikroorganisme sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem imun mengenali molekul asing atau antigen yang terdapat pada permukaan patogen atau mikroorganisme tersebut, dan juga kemampuan bereaksi dengan cepat dan tepat untuk melisiskan dan menghancurkan molekul asing atau antigen tersebut. Jenis respon imun. Yang pertama, respon imun bawaan atau non-spesifik adalah garis pertahanan pertama tubuh, memberikan respon cepat terhadap berbagai patogen. Contohnya adalah penghalang fisik atau kulit dan lendir, sel fagosit, dan sel natural killer. Yang kedua, respon imun adaptif atau spesifik adalah respon imun yang lebih lambat tetapi lebih spesifik terhadap patogen tertentu, dibentuk oleh limfosit B atau antibodi dan limfosit T atau sel T helper dan sel T sitotoksik. Selanjutnya, fungsi respon imun. Respon imun bekerja dalam 3 lingkup antara lain. Yang pertama, pertahanan. Respon imun bekerja sebagai pertahanan terhadap patogen, mikroorganisme asing yang berusaha masuk ke dalam tubuh. Yang kedua, keseimbangan. Respon imun bekerja menjaga kestabilan homeostatis tubuh melalui eliminasi komponen-komponen tubuh yang sudah degeneratif atau tua. Dan yang ketiga, pengawasan. Respon imun melakukan pengawasan dengan menghancurkan sel-sel yang telah bermutasi menjadi sel abnormal atau neoplasma. Penyimpanan atau gangguan sistem imun. Gangguan morfologi. Yang pertama, gangguan ini mencakup gangguan atau kelainan pada bentuk atau struktur anatomi. Yang kedua, misalnya tidak berkembangnya secara normal kelenjar timus sehingga mengakibatkan defisiensi pada limfosit T. Yang ketiga, kelenjar timus memiliki peranan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Jika timus tidak bekerja dengan baik, maka patogen atau mikroorganisme akan mudah menyerang tubuh. Yang keempat, kelenjar timus adalah kelenjar yang terletak di tengah rongga dada, tepatnya di belakang tulang dada dan di antara paru-paru. Bentuknya menyerupai tabung kecil dan terdiri atas 2 bagian yang berukuran sama. Dan yang kelima, kelenjar timus berfungsi memproduksi sel darah putih atau disebut limfosit T dan sel T. Gangguan fungsional. Yang pertama, gangguan fungsional yang bermanifestasi sebagai toleransi imunologik disebabkan karena lumpuhnya mekanisme respon imun terhadap suatu antigen tertentu. Yang kedua, penyimpangan lain dalam mekanisme respon imun dapat berbentuk sebagai reaksi alergi, anafilaksis, ataupun hipersensitivitas tipe lambat, di mana semua ini kadang-kadang menimbulkan kerugian pada jaringan tubuh. Yang ketiga, keadaan ini disebabkan karena gangguan fungsi pertahanan sistem imun. Gangguan homeostatik. Yang pertama, gangguan fungsi homeostatik pada sistem imun dapat menimbulkan kelainan yang dinamakan penyakit autoimun. Yang kedua, hal ini disebabkan oleh karena sistem imun melihat konfigurasi dari tubuh sendiri atau sel sebagai benda asing. Akibatnya respon imun ditujukan
kepada jaringan tubuh sendiri sehingga dapat membawa kerugian. Gangguan surveillance. Yang pertama, apabila fungsi sebagai surveillance mengalami gangguan, akan mengakibatkan tidak bekerjanya sistem pemantauan terhadap perubahan-perubahan pada sel tubuh, sehingga akhirnya sel-sel abnormal tersebut berkembang baik di luar kendali yang menimbulkan penyakit yang bersifat pertumbuhan ganas. Imunoglobulin atau Ig. Imunoglobulin atau antibodi adalah protein yang mengenali mikroorganisme yang menginfeksi tubuh dan membantu sel imun untuk menghancurkan mikroorganisme tersebut. Imunoglobulin atau Ig terdiri dari yang pertama IgA, yang kedua IgM, dan yang ketiga IgG. IgM merupakan imunoglobulin dengan jumlah sekitar 10%. Yang kedua merupakan imunoglobulin pertama yang muncul setelah tubuh terinfeksi sebagai reaksi terhadap masuknya patogen ke dalam tubuh atau infeksi primer. IgA merupakan imunoglobulin dengan jumlah sekitar 15%. Terdapat pada saliva, keringat, air mata, kolostrum atau air susu ibu. Yang ketiga, sifat bakteriosidik tidak sekuat IgM dan IgG. Fungsinya mencegah melekatnya kuman 2 kali patogen pada dinding mukosa usus halus dan menghambat proliferasi kuman 2 kali patogen, namun tidak dapat membunuhnya. IgG merupakan imunoglobulin dengan jumlah sekitar 80-85%. Merupakan imunoglobulin utama. Fungsinya melapisi mikroorganisme dan membunuh bakteri dan virus. Halo semua, lulus SMA kalian bingung mau kuliah di mana? Di Universitas Pembangunan Indonesia solusinya. Di sini ada Fakultas Keperawatan loh, dan ada juga Profesi Nurse. Ada juga 5 fakultas lainnya dan 8 prodi. Ada juga beasiswa KIP, yayasan, jalur undangan, dan bebas biaya kuliah atau kerja sambil kuliah. Dilengkapi dengan ruangan yang nyaman dan fasilitas yang lengkap. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ayo segera daftarkan diri Anda.